Halo, perkenalkan nama saya Indah Wulandari Anggerini dari Prodi Akuntansi Reguler Sore. Video ini dalam rangka menyelesaikan UTS Ekonomi Makro Universitas Pancasakti Bekasi dan dosen pengampu yaitu Bapak Sumardi SEMM. Pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian yang akan menggerakkan roda ekonomi suatu negara terdiri dari perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Ketiganya akan saling ketergantungan dan membutuhkan. Buatlah diagram aliran melingkar dari ketiga pelaku ekonomi tersebut dan jelaskan peran masing-masing. Diagramnya terdapat pada gambar 2 ini. Peran rumah tangga keluarga. Rumah tangga keluarga berperan sebagai penyedia jasa faktor produksi seperti tenaga kerja. Jasa SDM dari rumah tangga keluarga diberdayakan oleh perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luar negeri untuk menghasilkan barang dan jasa. Peran pemerintah memperoleh pendapatan dari penerimaan pajak pribadi, pajak usaha, bea masuk, dan sumber lain. Pendapatan ini digunakan pemerintah untuk membangun negara dengan cara belanja barang, membayar gaji pegawai negeri, memberikan subsidi, dan lain-lain. Peran perusahaan, yaitu menghasilkan produk, baik itu barang maupun jasa, serta berperan sebagai pemasok di pasar barang atau jasa. Memanfaatkan berbagai faktor produksi yang ada pada rumah tangga konsumsi untuk melakukan proses produksi. Memohon kredit modal kerja kepada lembaga keuangan untuk membangun atau mengembangkan usaha mereka. Menentukan pembelian berbagai barang modal dan stok barang lainnya. Membayarkan pajak kepada pemerintah atas penjualan barang yang dihasilkannya. Jelaskan pengertian disposable income atau YD dan bagaimana rumus fungsi YD. Penerapan disposable income ini diterapkan mulai dari skala pribadi, rumah tangga, perusahaan, bahkan dalam skala nasional atau negara. Sederhananya, disposable income atau pendapatan disposable merupakan pendapatan sekali pakai yang bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari setelah dikurangi pajak. Misalnya untuk belanja, membayar asuransi, tabungan, investasi, melunasi utang, dan masih banyak lagi. Secara umum, disposable income adalah sejumlah dana yang diperoleh dari hasil pengurangan income atau pendapatan pribadi dengan total pengeluaran pajak. Pajak yang dimaksud bisa berupa pajak bumi dan bangunan atau PBB, pajak penghasilan atau PPH, pajak kendaraan, dan lain-lain. Skala paling kecil penerapan disposable income ini ada di perorangan atau rumah tangga. Pendapatan ini digunakan untuk kegiatan ekonomi yang menjadi penilaian akan kemampuan daya beli seseorang atau rumah tangga. Semakin besar disposable income, maka semakin besar punya daya belinya. Semakin besar daya beli, maka semakin sejahtera pemenuhan kebutuhan rumah tangga atau pribadi. Hal yang sama juga berlaku di skala perusahaan. Semakin besar disposable income, maka perusahaan memiliki kesempatan yang lebih lebar untuk meningkatkan produksi, memperluas area penjualan, melakukan ekspansi bisnis, dan aktivitas lainnya. Disposable income sama dengan pendapatan dikurangi pajak langsung ditambah pengurangan lainnya. Penjelasan variabel rumus disposable income yaitu disposable income merupakan pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi pajak langsung dan juga tanggungan lain. Pendapatan tahunan kotor adalah total pemasukan yang diterima selama 1 tahun. Pajak langsung adalah biaya pajak PBB, PPH, dan PKB. Pengurangan lain meliputi iuran wajib seperti BPJS Kesehatan dan sebagainya.
Bagaimana bentuk fungsi dari konsumsi setelah dikurangi pajak? Jika dalam perekonomian telah memasukkan kebijakan pemerintah berupa pajak dan pembayaran transfer, maka fungsi konsumsi yaitu C sama dengan CO ditambah CYD, YD sama dengan Y dikurangi TX, sehingga fungsi konsumsi menjadi C sama dengan CO ditambah C dalam kurung Y dikurangi TX. C sama dengan CO ditambah CY dikurangi CTX. Fungsi saving. S sama dengan YD dikurangi C. S sama dengan YD dikurangi dalam kurung CO ditambah CYD. S sama dengan YD dikurangi CO dikurangi CYD. S sama dengan dalam kurung 1 dikurangi C, YD dikurangi CO. S sama dengan dalam kurung 1 dikurangi C, dalam kurung Y dikurangi TX dikurangi CO. S sama dengan dalam kurung 1 dikurangi C, Y dikurangi dalam kurung 1 kurangi C, TX dikurangi CO. Sehingga persamaan fungsi saving menjadi S sama dengan SY dikurangi STX dikurangi CO. Pendapatan nasional keseimbangan. Y sama dengan C ditambah I ditambah G, di mana CO ditambah CYD dan YD dikurangi Y dikurangi YD sama dengan Y dikurangi TX. Maka Y sama dengan CO ditambah CYD ditambah I ditambah G. Y sama dengan CO ditambah C dalam kurung Y dikurangi TX ditambah I ditambah G. Y sama dengan CO ditambah CY dikurangi CTX ditambah I ditambah G. Y dikurangi CY sama dengan CO dikurangi CTX ditambah I ditambah G. Diperoleh Y sama dengan CO dikurangi CTX ditambah I ditambah G per 1 dikurangi C. Keseimbangan pendapatan nasional 3 sektor apabila pendapatan sama dengan pengeluaran. Bagaimana fungsi keseimbangannya? Pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam perekonomian tersebut meliputi 3 jenis pembelanjaan, yaitu konsumsi rumah tangga, C, investasi perusahaan, dan pengeluaran pemerintah, membeli barang dan jasa. Dengan demikian, keadaan yang menciptakan keseimbangan dalam perekonomian 3 sektor adalah penawaran agreed dikurangi pengeluaran agreed dalam kurung YAE atau Y sama dengan C ditambah 1 ditambah G. Jelaskan maksud sifat hubungan di antara MPC ditambah MPS sama dengan 1 dan APC ditambah APS sama dengan 1. Hubungan antara MPC dan MPS dapat dinyatakan sebagai berikut. MPC ditambah MPS 1. Pembuktian dari rumus di atas, yaitu Y sama dengan C ditambah S. Maka 1 sama dengan MPC ditambah MPS, yaitu terbukti. Sedangkan hubungan antara APC dan APS adalah APC ditambah APS sama dengan 1. Pembuktian dari rumus di atas, Y sama dengan C ditambah S. Ini berarti YN sama dengan CN ditambah SN. Kalau ruas dari masing-masing dibagi YN, maka hasilnya pada gambar tersebut 1 sama dengan APC ditambah APS, yaitu terbukti. Bagaimana perekonomian suatu negara jika PDB lebih besar daripada PNB? 1. PDB yaitu Produk Domestik Bruto.
adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama setahun, termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan asing, asalkan wilayahnya masih dalam wilayah suatu negara. PDB yaitu pendapatan WNI di dalam negeri plus pendapatan WNA di luar negeri. PNB yaitu Produk Nasional Bruto adalah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang dihasilkan di luar negeri. Jika produk domestik bruto lebih besar dari PNB, maka menunjukkan bahwa investasi negara asing di dalam negeri lebih besar daripada investasi negeri tersebut di negara lain. Hal ini menunjukkan perekonomian negara tersebut belum maju karena masih menerima banyak modal dari luar negeri. Salah satu manfaat perhitungan pendapatan nasional adalah untuk mengetahui struktur perekonomian negara. Bagaimana cara mengetahui struktur perekonomian negara berdasarkan sektor-sektor perekonomian yang berkontribusi terhadap pendapatan nasional? Betul, salah satu manfaat perhitungan pendapatan nasional adalah untuk mengetahui struktur ekonomi suatu negara. Hal ini dapat dilihat dari besarnya kontribusi dari sektor-sektor perekonomian terhadap pendapatan nasional. Jika di dalam suatu negara diketahui sektor yang paling dominan berkontribusi terhadap pendapatan adalah sektor agraris, maka struktur ekonominya adalah agraris. Dan begitu pun sebaliknya. Jika di dalam suatu negara diketahui sektor yang paling dominan berkontribusi terhadap pendapatan adalah sektor industri, maka struktur ekonominya adalah industri. Baik, sekian penyampaian dari saya tentang ekonomi makro. Terima kasih.